Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Seracau, Bandung Barat, maupun para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita masih melanjutkan mengurai faedah-faedah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-177, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang amalan-amalan kebaikan, mulai dari beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, juga menginfakkan harta kepada karib kerabat, keluarga, anak yatim, miskin, ibnu sabil, orang membutuhkan, dan juga untuk membebaskan budak hamba saya. Dan di antara amalan kebaikan yang lain yaitu menegakkan sholat, menunaikan zakat, menunaikan janji ketika berjanji, dan bersabar, ya, ketika dalam keadaan susah, dalam timpa sakit, musibah, dan juga bersabar dalam menghadapi peperangan, ya. Dan mereka inilah orang-orang yang jujur dengan keimanan mereka, dan mereka lah sejatinya orang bertakwa. Maka di antara faidah dari ayat tersebut, dan kita sudah sebutkan beberapa, yaitu yang pertama tentang kebaikan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup, ya, 4 perkara. Yang pertama, mengimani bahwa Allah itu ada, ya. Yang kedua, mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah mengimani bahwa Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang khusus yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita harus membatilkan bila ada, ya, keyakinan yang menyatakan ada ada yang lain selain Allah yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, ya, mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan yang lainnya yang merupakan perbuatan-perbuatan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib mengimani hal tersebut dan harus membatilkan adanya keyakinan, ya, terhadap adanya pencipta selain Allah, pengatur selain Allah, pemilik selain Allah, ya, dan yang lainnya. Kemudian di antara beriman kepada Allah, kita mengimani bahwa Allah satu-satunya sesembahan kita, dan wajib kita membatilkan, ya, adanya keyakinan adanya sesembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri telah menegaskan dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'u min dunihi wal batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar, dan apa yang disembah selain Allah itu adalah batil, ya. Maka
Tidak boleh kemudian kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan nama lain dari ibadah selain Allah ini ya yang menonjol yang kita pahami yaitu namanya kesyirikan. Ya. Kemudian di antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani nama dan sifatnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya SAW menetapkan untuk diri Allah bahwa dia memiliki nama dan sifat, maka kita harus tetapkan itu bagi Allah, ya. Namun kita tidak serupakan Allah dengan selain dirinya. Wa tanzihan bila ta'til, dan kita ya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketika kita menetapkan, maka kita tidak menyerupakan. Ya. Ketika kita menetapkan, kita tidak menyerupakan nama dan sifat Allah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita mensucikan, tidak berarti kita menolak, ya. Misalnya Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Perhatikan baik-baik oleh kita, ini ada dua kalimat ya dalam satu ayat yang harus kita perhatikan seksama. Kalimat yang pertama Allah menyebutkan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalimat yang kedua ya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalimat yang pertama konteksnya adalah peniadaan. Peniadaan. Allah menyatakan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Kalimat yang kedua ya, Allah menetapkan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jangan tidak dibalik. Kalau dibalik jadinya begini. Ada yang serupa dengan Allah, betul kan? Yang kedua, kalau dibalik jadi apa? Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Allah tidak mendengar dan tidak melihat, salah apa betul? Salah. Ada yang serupa dengan Allah, salah apa betul? Salah. Yang betulnya bagaimana? Allah tidak serupa dengan makhluk, dan Allah mendengar dan melihat, betul? Nah, jadi kasih maha dulu sebentar, sebelum dikasih maha begini. Allah mendengar, oke. Allah melihat, bukankah makhluk juga mendengar dan melihat? Sama, berarti menyamakan Allah dengan makhluk tidak? Loh kan tadi katanya sama. Allah mendengar tidak? Manusia mendengar tidak? Berarti sama-sama mendengar tidak? Sama. Apakah menyamakan Allah? Apakah berarti menyamakan Allah? Jawabannya menyamakan dari sisi lafaz. Kan tadi kan sama-sama mendengar. Berarti menyamakan Allah? Iya, menyamakan dari sisi lafaz. Ya. Tetapi ya, kita datangkan kalimat yang pertama, tidak ada satu yang serupa dengan Allah. Maka ketika kita menyamakan, ketika kita menetapkan Allah mendengar, maka mendengarnya tidak sama dengan selain dirinya. Ketika kita tetapkan Allah melihat, maka melihatnya tidak sama dengan selain dirinya. Begitu cara kita memadukan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka terapkan itu pada seluruh nama dan sifat Allah. Karena ada sebagian orang, misalnya mereka menolak ketika Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy. Kata mereka, ya, kalau kita menetapkan Allah bersemayam di atas arasy,
berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ini perbuatan yang salah. Kata mereka begitu. Maka kita jawab dengan ayat ini. Anda menetapkan Allah mendengar? Menetapkan. Anda menetapkan manusia mendengar? Menetapkan. Bukankah berarti Anda juga telah menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal mendengar? Kalau dia mengatakan beda mendengarnya Allah dan mendengarnya makhluk. Lah, ini urusan mendengar dibedakan, kenapa bersemayam disamakan? Ngerti nggak? Nggak. Kenapa giliran ia mendengar Allah, Allah mendengar, manusia mendengar, tapi mendengarnya Allah berbeda dengan makhluk. Tapi ketika Allah menyatakan dia bersemayam, kok kenapa Anda samakan bersemayamnya Allah dengan makhluk? Padahal sumber berita ini dari sumber yang sama, yaitu Allah. Ya, nah disinilah dalam kita beriman kepada Allah dalam nama dan sifat, nah seperti itu. Ketika Allah mengabarkan tentang dirinya lah ya, bahwa dia memiliki nama dan sifat, maka tetapkan itu, karena itu datangnya dari Allah. Namun ketika menetapkan, jangan samakan dia dengan makhluknya. Kalau seandainya setiap nama dan sifat yang datang dari ayat dan hadis tidak kita tetapkan, tidak kita imani, maka apa faidahnya Allah memberitakan? Paham nggak? Allah memberitakan untuk kita imani, betul nggak? Bukan untuk kita tolak. Kalau mereka mengatakan kami tidak menolak, cuman ketika kami menerimanya, maksudnya itu tidak kayak begitu. Nah, mereka masuk kepada namanya takwil, namanya tahrif, namanya disimpangkan. Maksudnya beristiwa di situ bukan hakikatnya Allah beristiwa, tapi maksudnya Allah itu berkuasa. Disimpangkan. Oke, jadi dijawab oleh para ulama. Menyimpangkan makna istiwa kepada makna istaula, artinya berkuasa. Ya. Apakah ada dalil yang memalingkan dia dari makna asal? Bahwa istiwa makna asalnya bersemayam, kemudian dipalingkan menjadi makna berkuasa. Apakah ada dalil? Bahwa Allah sendiri menyatakan ada dalilnya bisa dirubah kepada berkuasa. Rasulnya menyatakan ada dalil yang merubah beristiwa menjadi berkuasa. Jawabannya tidak ada dalil. Berarti berbicara tentang Allah tanpa dalil ini haram. Allah haramkan dalam surah Al-A'raf ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghi bighairi haqq wa an taqulu ya wa an tusyriku billahi ma lam yunzil sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, Allah haramkan kalian di antaranya apa? Membicarakan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa dalil. Ya. Jadi memalingkan mana istiwa kepada istawa itu tidak ada dalil. Apalagi secara bahasa, istiwa itu tidak ada akar katanya dengan istaula. Akar katanya tidak ada yang nyambung. Ya, ini istiwa sawa, istaula wala. Sawa jeung wala nggak nyambung di sisi akar kata. Apalagi ya dibawa kepada makna yang baru. Maka dia membutuhkan dalil khusus. Maka menyimpangkan mana istiwa kepada mana istaula, ini al-kalamu bi ghairi dalil wala ilmin, ya, termasuk berbicara tanpa dalil dan tanpa ilmu, dan itu diharamkan oleh Allah sendiri. Jadi yang betul adalah kita imani Allah bersemayam tanpa kita samakan Allah dengan makhluknya. Cukup diimani. Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Hakikatnya hanya Allah yang tahu bagaimana Allahnya
bersemayam. Allah tidak detailkan tentang hakikatnya. Makanya ya suatu hari Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang istiwa, ya Aba Abdillah kaifa istawa, ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya kaifa istawa, ketika Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat yang kelima, ya bahwa Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arasy, maka ditanyakan oleh Imam Malik kepada Imam Malik kaifa istawa, bagaimana beristiwanya Allah itu? Faqal, maka Imam Malik menjawab al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu ma'lumin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Beristiwa, bersemayam, maklum, maksud secara kata, ya kita maklum istiwa itu kayak apa. Tapi bagaimana hakikatnya beristiwanya Allah, ini tidak diketahui hakikatnya. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu, menanyakan hakikat istiwanya, ini bid'atun kata Imam Malik, perkara baru yang tidak ada satu orang sahabat pun menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika masih Imam Malik, ya tabi'in muncul fitnah ini. Fitnah mempertanyakan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Al-Imam Auza'i, ya ini kita nukil kitab Lumatul I'tiqad, kayak Imam Al-Qudam Al-Maqdisi, kata Imam Auza'i, kalau seandainya menanyakan hakikat ini, ya ada kebaikan, maka sahabat lebih pantas untuk menanyakannya. Diamnya mereka itu, ya sukutum ana ilmin, diamnya mereka itu di atas ilmu, bukan karena tidak faham. Sehingga sahabat tidak bertanya karena itulah ilmunya, yaitu apa? Tidak menanyakan hakikat. Justru mengorek-orek hakikat sifat Allah, ini merupakan bentuk kebodohan. Makanya perkataan indah, ya, seorang ulama bernama Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, ya, beliau berkata, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Mengetahui tentang ilmu kalam, itu ilmu filsafat, salah satu kajian filsafat itu adalah mengorek-orek, mengusik-usik, ya, hal-hal yang bersifat hakikat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hakikatnya berilmu tentang hal ini, tahu tentang ini, hakikatnya adalah kebodohan. Sebaliknya tidak mengetahui sama sekali tentang hal itu, itulah ilmu. Itulah ilmu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentang namanya, ya, di antara faidah kita mengimani nama dan sifat Allah, Allah mengarahkan kita, membimbing kita dalam amalan ini. Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, milik Allah seluruh nama-nama yang terbaik, yang terindah, itu milik Allah. Jadi semua nama Allah itu yang terindah. Ya. Lalu kemudian Allah membimbing kita untuk bagaimana kita beramal dengan nama itu. Kata Allah, fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ad-du'a, ya, yang kasimu ila kismaini, doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa bermakna, ya, al-ibadah, ada doa bermakna al-mas'alah. Jadi ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah maksudnya adalah semua amalan-amalan ibadah tapi menggunakan lafaz doa. Jadi ketika misalnya kita masukkan makna doa dan ibadah dalam ayat ini, Allah memiliki, ya, milik Allah seluruh nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama tersebut, artinya beribadahlah kalian dengan nama-nama tersebut. Contoh,
Ketika Allah menyatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, satu. Ini nama Allah bukan? Nama Allah. Ahad merupakan satu di antara nama-nama Allah. Maka ketika kita diperintahkan untuk fada'uhu biha, maka berdoalah dengan nama itu. Maksudnya apa? Beribadahlah dengan nama itu. Maka bagaimana kita beribadah dengan nama Allah Al-Ahad? Artinya kita mengamalkan konsekuensi keahadan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Dia satu-satunya yang mencipta. Kita imani Allah yang mencipta. Ya, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Kita imani Allah memberikan rezeki. Dan ketika kita minta rezeki, mintalah kepada Allah. Kita imani Allah satu-satunya sesembahan yang benar, maka bentuk amalan kita beribadah kepada Allah ikhlas, tidak melakukan kesyirikan, tidak riya, syirik kecil maupun syirik yang besar. Itu bentuk beramal ya terhadap beribadah terhadap nama Allah Al-Ahad. Ya. Ini yang pertama, mana doa artinya beribadah, ya. Jadi ketika kita masukkan bahwa Allah milik Allah seluruh nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama tersebut. Makna yang pertama artinya apa? Beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Contohnya Al-Ahad tadi. Ya. Makna doa yang kedua, maknanya artinya al-mas'alah, yaitu maknanya meminta. Dan ini lafaz umum doa yang sering kita pahami, yaitu artinya meminta atau memohon. Maka bila kita terapkan makna yang kedua, doa bermakna meminta atau memohon, ya, maka jadinya begini, ya, dan milik Allah lah seluruh nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama tersebut, artinya mintalah kepada Allah permintaan-permintaan kalian melalui nama-nama tersebut yang kita kenal dengan amalan apa? Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ketika kita mohon agar dimudahkan rezeki, kita memanggil nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq urzuqni. Wahai Zat yang memberikan rezeki, berikan rezeki kepada kami. Ya Rahman irhamni. Wahai Zat yang Maha Penyayang, sayangilah kami, sayangilah aku. Ya Ghafur. Ya, wahai Zat yang Maha Pengampun, ighfirli, ampunilah aku, dan seterusnya. Jadi artinya kita menggunakan nama-nama tersebut dalam konteks meminta. Tentu permintaannya disesuaikan dengan nama tersebut. Ya kan? Ketika mintanya rezeki, maka panggil nama Allah Ar-Razzaq. Jangan panggil nama Al-Alim gitu kan, jangan. Ya. Kita panggil nama Al-Alim, kita berkaitan dengan kita tambahkan ilmu gitu kan. Ya Alim, wahai Zat yang Maha berilmu, ya, zidni ilma, tambahkan ilmu kepadaku, seperti itu. Ya. Dan beriman kepada Allah dari 4 sisi yang kita sampaikan, yaitu mengimani keberadaan Allah, mengimani rububiyahnya, uliyahnya, dan nama dan sifatnya pada 4 poin tadi, maka tentu ini menghantarkan kepada kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kebaikan. Faedah lain dari ayat tadi, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal imana bil yaumil akhir minal birr. Bahwasanya beriman kepada hari akhir juga termasuk kebaikan. Ya. Wa yashmalu kullama akhbara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan beriman kepada hari akhir ini juga mencakup seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Seperti fitnatul kubur, ya, fitnah kubur. Apa artinya fitnah kubur? Fitnah kubur artinya apa? Ujian di alam kubur. Kira-kira apa ujian di alam kubur itu?
Apa ujiannya? Siksa sama hasil. Kan kalau ujian itu kan dites. Kalau gagal nggak bisa naik. Kalau berhasil dapat gitu, dapat hadiah atau dapat apa. Jadi siksa dan nikmat itu hasil. Sebelum itu diuji, namanya fitnah kubur. Apa fitnah kuburnya? Apa? Sahih. Su'alul malakaini. Pertanyaan dua malaikat. Ya. Siapa nama malaikatnya? Munkar dan Nakir. Ya. Munkar dan Nakir ini maknanya sama. Secara bahasa artinya diingkari. Artinya ya dia datang dengan sesuatu yang membuat orang itu ketakutan. Pertanyaan dua malaikat bertanya tentang 3 perkara ya. Insya Allah sudah tahu semua tentang Allah, ya, Nabi dan agama. Nah itu pun wajib kita imani. Kita mungkin percaya nggak percaya ya. Apakah ada orang Islam yang menolak adanya ya nikmat dan azab kubur? Ya. Kita percaya nggak percaya, tetapi ada. Ya. Bahkan di Bandung itu sudah ada orang yang menolak bahwa apa? Di alam kubur itu tidak ada nikmat dan azab kata mereka. Sudah ada. Orang yang menolak adanya azab dan nikmat kubur. Mengapa? Kata mereka, riwayat-riwayat tentang azab dan nikmat kubur kata mereka ini berasal dari khobar ahad namanya. Ya, dari khobar ahad. Hanya berasal dari satu jalur periwayatan kata mereka. Padahal para ulama menetapkan bahwa justru nikmat azab kubur ini merupakan mutawatir, tapi bukan mutawatir secara lafaz, tapi mutawatir secara makna. Betul dari sisi periwayatan, lafadznya ya dari sisi lafaz, mungkin lafadznya ya satu. Tapi dari makna-makna yang lain yang menjelaskan adanya azab nikmat kubur ini dengan redaksi yang berbeda-beda itu sangat banyak mencapai derajat mutawatir. Ya, dari periwayatan sangat banyak. Nah, ini wajib kita imani. Di antara kandungan beriman kepada hari akhir, kita mengimani bahwa nanti akan ditegakkan ya adanya hari kiamat. Dan tentu sebelum kiamat ini terjadi, adanya tanda-tanda kiamat kecil, ya tanda-tanda kecil kiamat. Mukaddimahnya ada tanda-tanda kiamat besarnya sampai akhirnya ditegakkannya hari kiamat, yaitu dihancurkannya alam semesta dan kemudian dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Mereka dibangkitkan dalam kubur, kemudian mereka dihitung amalnya, kemudian mereka menyeberang sirat ya, dan kemudian mendapatkan catatan dari belakangan atau dari kiri dan berakhir apakah dia surga atau neraka. Ya. Nah, beriman kepada hari akhir ini merupakan amalan kebaikan. Berimannya. Apakah ada tuntutan dari beriman kepada hari akhir ini? Jawabannya jelas ada. Yaitu apa? Al-imanu bil yaumil akhir yastalzimu al-isti'dadu bil amalis salih. Mengimani adanya hari akhir menuntut adanya persiapan menghadapi hari itu dengan amal soleh. Oleh karena itulah Allah mendampingkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendampingkan iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah sendiri dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, yu'minu billahi wa bil akhir. Juga Rasulullah mengatakan billahi wa bil akhir, beriman kepada Allah hari akhir, Allah hari akhir, didampingkan dalam ya redaksi yang sangat banyak.
Dan itu membawa kita untuk melakukan persiapan. Adapun mereka yang tidak melakukan persiapan, ya, maka tentu perkataan dia bahwa dia beriman kepada hari akhir, perkataan yang ya mengandung cacat. Engkau beriman kepada hari akhir tapi nggak persiapan, mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir, ya. Dan kadar besar kecilnya cacatnya kepada iman hari akhir itu berbanding lurus dengan kadar persiapannya ya menghadapi hari tersebut dari amal solehnya. Masalah contohnya, ya, laukila liinsanin indohab, misalnya ya, ada seseorang dikatakan kepada ya ada diberitakan kepada kita ada seseorang dia memiliki apa? Memiliki biji-bijian tunas, ya, bibit, bukan tunas, bibit, ya, punya bibit, biji-bijian bibit. Kemudian dia tahu bibit yang sedang dia semai ini sebentar lagi ya akan turun hujan. Maka yang dia lakukan adalah apa? Dia menutupi bibit yang sedang dia semai itu agar tidak terkena hujan secara langsung. Sebab kalau bibit itu baru ditanam, kena hujan secara langsung, maka otomatis rusak. Ya, maka sudah bisa kita fahami bersama kata Utsaimin, bila seseorang membiarkannya terbuka tanpa ditutup sementara dia tahu hujan akan turun, menunjukkan dia tidak beriman bahwa hujan akan turun. Buktinya apa? Buktinya dia tidak melakukan persiapan untuk bibit yang sedang dia tanam. Ya. Begitupun misalnya ada seseorang datang kepada dia kabar bahwa musuh sebentar lagi akan menyerang. Musuh sebentar lagi akan datang. Ya. Lalu kemudian ya dia tidak melakukan pengetatan penjagaan, maka menunjukkan dia tidak meyakini bahwa musuh akan datang. Tapi kalau dia yakin musuh datang, pasti dia akan melakukan penjagaan lebih ketat. Ya, seperti itu. Nah, ini pun sama. Seseorang dikatakan dia beriman kepada hari akhir, kadar kesempurnaan imannya kepada hari akhir tergantung kadar persiapannya menghadapi hari tersebut berupa amal soleh. Berupa amal soleh. Semakin besar keyakinannya kepada hari akhir, maka amal solehnya juga akan meningkat. Semakin redup imannya kepada hari akhir, yang membesar adalah urusan dunianya, maka amal solehnya juga akan semakin meredup. Ya, ketaatan menurun, maksiat meningkat. Seperti itu. Itu sudah ya dua perkara yang saling terkait. Kalau imannya meningkat, amalnya juga meningkat. Kalau imannya menurun, amalnya juga mesti menurun. Ya. Jika pantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ya umatnya untuk banyak ingat kematian. Karena kematian itu merupakan apa? Kiamat yang Allah segerakan untuk masing-masing orang. Kan tadi sudah kita sampaikan, iman kepada hari akhir dimulai dari alam kubur, benar kan? Maka bila seorang itu mati, kiamatnya sudah dimulai. Pantas kemudian Nabi SAW mengingatkan umatnya untuk banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Kata beliau SAW, aksiru dzikra hadhimil laddat wa huwal maut. Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu apa? Kematian. Saya sangat senang ada sebuah
status ya di WA itu ucapannya begini, dan saya yakin banyak yang sudah membaca status ini. Bunyinya begini. Banyak orang ingin hidup enak, tapi sedikit mereka yang berusaha bagaimana bisa mati enak. Pernah dengar? Nah gitu, itu bagus banget. Ya. Banyak orang berpikir bagaimana bisa hidup enak, tapi sedikit yang mau berusaha bagaimana bisa mati enak. Yang kita bahasakan dengan bahasa lain yaitu husnul khatimah. Ya, seperti itu. Berikutnya, di antara faidah surah Al-Baqarah 177 ini menjelaskan juga bahwasanya di antara bentuk kebaikan adalah beriman kepada malaikat. Maka ini mencakup beriman kepada malaikat itu memiliki zat, memiliki body. Ya, dia bukan sebuah nama yang hanya menggambarkan simbol tanpa ada wujud nyata. Ya. Karena sebagian orang seperti di antara perkataan orang-orang orientalis, kata mereka malaikat itu tidak ada wujud, dia hanya sebuah nama angel ya, angel malaikat, dia ada sebuah nama, tidak ada wujudnya, dia hanya sebuah nama untuk mengartikan sifat baik yang tersembunyi pada diri manusia. Itu namanya malaikat, kata mereka. Ya, malaikat itu adalah sifat baik yang tersembunyi pada diri manusia. Itu namanya malaikat. Kalau sifat buruk namanya evil gitu kan. Itu setan. Ya gitu. Kalau kita tidak, ya, kita mengimani bahwa malaikat memang ada wujudnya. Sifat baik pada diri kita memang ada, namanya fitrah kita sebagai manusia untuk berbuat baik. Sifat setan memang ada wujudnya. Sifat buruk ada pada kita, ada namanya hawa nafsu. Gitu. Jadi itu zat yang beda-beda. Ya, jadi kita imani malaikat memiliki wujud yang nyata. Juga mengimani sifat-sifat mereka. Ya, bahwasanya mereka itu adalah hamba, sifat mereka, ya, bahwa diantaranya mereka itu diciptakan dari cahaya, ya, diciptakan dari cahaya. Asalnya dari cahaya, kemudian menjadi wujud baru. Nah, ini ada satu hal yang unik. Kan setan itu, jin itu diciptakan dari api neraka, dari api pan. Lalu apakah ada manfaatnya setan itu diadab dengan api? Kan dia diciptakan dari api. Nah gitu. Kita mengatakan, oh iya jelas. Ya. Setan-setan akan merasakan adab di hari kiamat dengan siksaan yang sangat pedih. Mengapa? Ciptaan ia dari api itu adalah apa? Asal penciptaannya. Kemudian dia berubah menjadi wujud yang baru. Sebagaimana malaikat asalnya dari cahaya, ketika dia jadi malaikat dia tidak lagi berbentuk cahaya. Pun setan demikian, pun manusia asalnya dari tanah, kemudian berubah menjadi tanah. Berubah menjadi tanah. Asalnya dari tanah berubah menjadi manusia, berdaging dan seterusnya. Ya. Menjadi wujud yang baru. Ya seperti itu. Jadi ya tetap kalau ada yang bertanya, kan setan diciptakan dari kalangan jin ya. Setan dari kalangan jin, berasal dari jin, diciptakan dari api. Kalau mereka masuk neraka, apakah mereka akan merasakan panasnya api? Jawabannya merasakan.
Karena api itu asalnya, tapi setelah berubah menjadi jin, dia menjadi makhluk yang baru. Sebagai manusia berasal dari tanah, kemudian berubah jadi manusia, maka dia menjadi makhluk yang baru. Ya, seperti itu. Di antara beriman kepada malaikat adalah kita mengimani amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Baik perbuatan-perbuatan yang secara umum dijelaskan kepada kita, atau ada beberapa perbuatan yang memang beberapa malaikat Allah sebutkan rinciannya. Kita imani kedua-duanya. Contoh, Allah menyebutkan secara umum, ya, sifat malaikat. Mereka itu adalah apa? Hamba Allah yang senantiasa selalu taat. Yusabbihuna al-laila wan nahar, ya. Mereka itu senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Ya, la yafturun, dan tidak pernah merasa capek, letih, tidak pernah sedetik pun beristirahat dari beribadah kepada Allah. Kita imani, ya, semua malaikat itu seperti itu keberadaannya, amalnya. Tapi ada beberapa malaikat yang juga kita imani memiliki amalan-amalan khusus, tugas-tugas khusus. Di antaranya Jibril, ya kan? Yang tugas dan namanya disebutkan. Namanya Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Ya. Kalau ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, kan Jibril kan menyampaikan wahyu kan kepada para nabi dan rasul, betul? Nah sekarang nabi rasulnya kan sudah nggak ada lagi. Lalu tugas Jibril ngapain sekarang? Maka kita mengatakan ente itu buat pertanyaan yang nggak perlu ente munculkan, nggak ada faedahnya. Ngurus malaikat Jibril ngapain sekarang? Apakah itu menambah keimanan? Ketika Anda tidak tahu juga apakah itu menjadi dosa? Kan tidak. Sesuatu yang tidak memiliki faedah, jangan munculkan jadi pertanyaan. Ngerti nggak? Ya. Allah tidak mengabarkan kepada kita apa yang Jibril lakukan. Setelah apakah kemudian Jibril diam, maka kita mengatakan secara umum malaikat itu, ya, itu sifat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bagaimana keadaan maka Jibril? Ya, beribadah kepada Allah. Ya. Tidak kemudian tidak ada amalan mereka gitu kan dan seterusnya. Di antaranya adalah malaikat Malik, malaikat yang nama dan tugasnya ada, yaitu menjadi penjaga neraka. Ya, ketika pun neraka, masuk neraka, mereka berkata kepada malaikat Malik, ya, ya Malik lihat di alaina rabbuk, qala innakum makisun. Ya. Jadi mereka itu penghuni neraka itu tidak mati dan tidak hidup, disisa seterusnya. Tiap kali kulit mereka itu gosong, hasil dibakar, diganti lagi kulit yang baru. Sehingga mereka datang kepada malaikat Malik agar apa? Wahai malaikat Malik, mintakan kepada Rabbu, kepada Allah agar dia mematikan kami saja. Jangan disiksa terus seperti udah matikan saja. Apa kata malaikat Malik? Ya, qala innakum enggak, kalian itu akan selamanya seperti itu. Ya. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinnakum bil haqqi ya karihun. Datang kepada kalian kebenaran tapi kalian tidak suka dengan kebenaran. Ini akibatnya diadab seterusnya. Ya seperti itu. Nah, ini nama malaikatnya malaikat Malik dan dia bertugas penjaga neraka. Ada beberapa nama yang cukup populer di kalangan kaum muslimin, tetapi kita tidak mendapatkan redaksi
khusus dari ayat maupun hadis yang menjelaskan namanya ini dengan tugas itu. Ya. Seperti malaikat, ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Surah As-Sajdah Allah berfirman, katakanlah, ya, kalian itu akan diwafatkan oleh malaikat maut yang ditugaskan untuk itu, dan kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala surat As-Sajdah. Nah, sebagian kita sering mendengar bahwa malaikat pencabut nyawa itu bernama apa? Israel. Betul? Maka kita tidak dapatkan dari ayat maupun hadis yang menetapkan bahwa nama malaikat pencabut nyawa itu namanya Israel. Lalu dari mana muncul nama ini? Ya, di tengah-tengah kaum muslimin itu muncul dari Israiliyat. Muncul dari obrolan pembicaraan dari Bani Israel yang bertebaran di mereka, itu sampai di telinga kaum muslimin. Kisah Israiliyat. Lalu apakah harus kita dustakan atau kita tetapkan? Jawabannya tidak kedua-duanya. Ditetapkan jangan, didustakan ulah. No comment. Kalau kita dustakan bisa jadi benar. Ya. Kalau kita tetapkan khawatir bukan. Ya. Maka dalam berita-berita Israiliyat yang tidak ditetapkan, ya, oleh ayat maupun hadis, baik ditetapkan kebenarannya atau ditetapkan kedustaannya, maka kita tidak menetapkan dan mendustakan. Salah satu contohnya adalah nama malaikat pencabut nyawa. Sementara di kurikulum kita itu sudah ditetapkan nama malaikat pencabut nyawa Israel, betul nggak? Saya waktu belajar itu diajarkan, ditetapkan. Kenapa? Karena tentu keterbatasan ilmu tentang bagaimana beriman kepada hari akhir. Kalau kita tanyakan kepada mereka, coba sebutkan ayat dan hadis yang menetapkan nama malaikat pencabut nyawa Israel. Enggak akan ditemukan dalam kitab manapun. Dari kitab-kitab Islam. Enggak akan ditemukan. Lalu kenapa ditetapkan? Ya coba ditanya. Kenapa ditetapkan? Bingung pasti. Jadi kalau kita kembali kepada para ulama yang memang ahli pakar di bidang itu, jawabannya simple. Tidak akan ada, tapi muncul dari kisah-kisah Bani Israel atau Israiliyat, dan kita sikapnya tadi ditetapkan tidak, didustakan jangan. Ya. Beberapa malaikat ditetapkan tugas tapi tidak diketahui nama. Ya salah satunya betul-betul tidak ada nama yang muncul. Kalau tadi tugas mencabut nyawa ada, tapi nama muncul Israel, walaupun kita mengatakan tidak didustakan. Tapi ada pekerjaan tugas malaikat yang betul-betul disebutkan tugasnya, namun tidak ada muncul satu nama pun. Di antaranya adalah apa? Malaikat yang meniupkan roh ke janin. Tatkala janin telah lengkap berumur 120 hari, ya, yursalu alaihi malak. Maka diutuslah kepada janin tersebut satu malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Lalu diperintahkan kepada malaikat untuk mencatat, menetapkan catatan takdir kepada janin tersebut pada empat perkara. Bikatbi
ya bikadbi rizkihi wa amalihi wa ajali wa syakin aw sa'idun, ditetapkan rezekinya, amalnya, ajalnya, bahagia sengsaranya. Nah, di situ ya tugasnya jelas apa? Mencatatkan catatan takdir kepada janin yang ada di perut ibunya. Tapi apakah punya nama? Nama malaikatnya? Tidak. Tidak. Makanya ketika kita dapatkan di kurikulum kita, ketika membahas iman kepada malaikat, itu kurang lengkap. Coba, apakah kita dijelaskan di kurikulum kita ada malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh ke janin? Nggak ada, betul nggak? Tahunya setelah kita belajar hadis, belajar sunnah. Di kurikulum kita tidak. Di kita dijelaskan nggak ada namanya malaikat yang bertugas menjaga amalan hamba. Namanya disebutnya muaqibat. Ya, Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd 11, lahu muaqibatun min baina yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Ya, manusia itu dia ada malaikat-malaikat yang ada di hadapan, di belakang mereka yang menjaga mereka ya berdasarkan perintah dari Allah. Kita ini ada selalu depan belakang kita ada malaikat. Tapi ingat, juga ada setan. Maka sabar tempur itu, malaikat membawa kita kepada kebaikan, ya, setan membisikkan kita untuk berbuat buruk. Tapi kita kan sulit menyadari ya. Itu malaikat ngomong, setan ngomong. Ketika kita punya ide buruk, seolah kita merasa itu ide kita. Ya kan? Dan kapan setan membisikkan kita susah mendeteksinya, betul nggak? Sebagaimana ketika kita punya ide ingin berbuat baik, kita tidak bisa mendeteksi kehadiran malaikat di situ yang memberikan ide kebaikan buat kita. Tapi yakinlah akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, harus kita imani itu ada. Nah, di situ tidak jelaskan nama malaikatnya siapa. Ya. Apa faedahnya kita beriman kepada malaikat? Ya tentu bersyukur kepada Allah Ibnu Qayyim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus malaikat sebagai bentuk kasih sayang Allah ya, yang telah mengutus malaikat untuk mengurus kita sebagai hambanya. Malaikat ada nggak tugasnya untuk mengurus jin? Nggak ada. Malaikat ngurus sama malaikat? Nggak ada. Ada nggak setan ditugaskan untuk menggoda malaikat? Nggak ada. Enak aja lu kan dikemplang berangku malaikat. Adanya setan, adanya malaikat, tugasnya satu ke kita nih, ke manusia. Manusia ini makhluk yang spesial, luar biasa. Ya malaikat juga sangat banyak. Sebelum Nabi Adam mereka bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada satu manusia bernama manusia, semuanya bersujud. Itu spesial banget nih, makhluk bernama manusia ini. Ya. Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, dan berbagai macam ada untuk melayani manusia. Jin nggak butuh bala-bala. Nah, makanan jin bukan bala-bala, tulang. Kendaraan jin itu adalah kotoran, ya, tulang, gitu kan? Makanan kendaraannya adalah kotorannya. Ya, kalau makanan jinnya adalah tulang. Malaikat nggak butuh makan minum. Jadi Allah turunkan hujan, tumbuh begitu untuk siapa? Untuk manusia. Jin dan malaikat tidak butuh itu. Makanannya udah beda. Ya, seperti itu. Maka di antara bentuk kita beriman buah hati kepada malaikat, bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan malaikat sejak kita ada dari alam rahim sampai hari kiamat, malaikat akan selalu ada bersama kita. Dari ruh
janin, sampai lahir, sampai mati ada malaikat maut. Di alam kubur ada malaikat alam kubur. Kebangkitan nanti ada malaikat bersop-sop menyaksikan hari kiamat. Masuk surga ada malaikatnya, masuk neraka ada malaikatnya. Beda dengan iblis. Ya. Iblis beda. Di alam ruh iblis tidak bisa ngotak-atik. Dalam janin ini iblis tidak bisa memberikan pengaruh. Mulai bermula kita hidup di manusia, mulai bisa mereka berakal. Ya kan? Di alam kubur ada nggak jin iblis nggoda manusia di alam kubur? Nggak ada. Nggak ada. Karena tugas mereka hanya di dunia saja. Tapi malaikat terus. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendampingi manusia sejak mereka di alam dunia sampai dari kiamat. Itu malaikat. Ya, di surga nggak ada iblis jin. Iblis nggak ada. Ya. Tapi malaikat ada di surga. Ya, dan seterusnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah menciptakan makhluk yang selalu mendampingi kita. Kedua ya kita menambah ketaatan tentunya karena ada malaikat yang mencatat amal gitu kan, seperti itu. Jadi waspadai maksiat-maksiat karena Allah juga memiliki malaikat yang mencatat amal-amal kita. Ini barangkali materi bisa kita bahas sampai hari ini, yaitu sampai kepada di antara kebaikan adalah beriman kepada malaikat, dan insya Allah sisanya kita masih akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Ya, kalau ada pertanyaan 5 menit saja silahkan dari jamaah. Ya, ini karena kita gak ada host jadi gak ada pertanyaan lewat media ya. Sunnah di tanggal, adakah saum sunnah di tanggal 1 Muharram itu aja? Allahu alam ya. Allahu alam. Kalau kita ditanyakan dalil di Muharram itu adanya di tanggal asal mulanya adalah tanggal 10. Ya, asal mulanya tanggal 10 yaitu hari Asyura. Ya, Asyura itu artinya tanggal 10 Muharram. Ya. Ada enggak faidahnya saum di hari Asyura? Apa keutamanya? Menghapuskan pahala setahun yang lalu. Menghapuskan dosa. Anaknya pahala tadi ya? Maaf, astagfirullah. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Yang akan datang dihapuskan tidak? Enggak ada keterangannya. Kalau yang akan datang dihapuskan, saum apa namanya? Arafah yang itu mah. Kalau Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya. Nah, ketika Nabi menyampaikan bahwasanya pada tanggal 10 Asyura ini juga orang-orang Yahudi juga melakukan saum, maka Nabi mengatakan kalau tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Ternyata tahun berikutnya Nabi wafat. Nah itu menjadi dalil bahwasanya saum di bulan Muharram itu ada tanggal 9, 10. Adapun penambahan tanggal 11 ini diikhtilafkan ulama. Tanggal 11 Muharram. Tapi yang ada adalah yang kuat adalah Tasu'a dan Asyura 9 dan 10. Adakah tanggal 1-nya? Misalnya besok hari itu tanggal 1 Muharram ya. Tapi betulkah besok 1 Muharram nggak ada pengumuman dari pemerintah? Nggak ada dengan isbat ya? Allahu a'lam bishawab ya. Apakah ada puasa di tanggal 1 Muharram? Allahu a'lam bishawab. Apakah jin di akhirat nanti akan dihisab Ustaz? Karena udah goda manusia gitu. Nyasakin manusia. Iya. Taib. Ya, dalil khusus ya tentang apakah jin dihisab, Allahu alam saya belum mendapatkan dalil tentang masalah itu. Tetapi bahwasanya jin itu beramal dan kita tahu jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya, gitu. Jadi Allah Ta'ala berfirman surat jin itu wa minnas solihun wa minna duna dzalika kunat taraiqa qidada gitu kan. Di antara kami itu ada yang soleh dan ada kami itu ada yang
kafir gitu kan, dan mereka memiliki jalan yang sangat banyak gitu. Menunjukkan bahwa jin itu sebagaimana manusia. Dia ada yang soleh dan ada yang tidak soleh, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Dan tentu mereka juga akan mendapatkan hasil nanti di hari kiamat. Apakah mereka masuk surga atau masuk neraka. Tapi rincian teknis apakah jin dihisab dan hisabnya seperti apa, ini Allah a'lam bishawab. Ya. Karena Allah memberikan beban syariat ini untuk dua makhluk. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nanti tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ya, disebutnya as-saqalain. Dua makhluk Allah yang mendapatkan beban syariat seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Cukup? Ya, baik, barakallahu fikum jami'an. Ya, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.